Sama. Iya. Tolong diputar kemarin beda loh saya. Barangnya loh, bukan isinya ya. Dianalisa, yang diserahkan ke penyidik itu yang asli. Enggak, yang diputar kemarin itu yang mana? Ya aslinya itu yang dari kita. Enggak, yang diputar. Yang diputar mah. Yang diputar berapa hari ini? Oh, berapa hari lalu? Yang lalu. Yang diputar dari barang bukti yang sama. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa dia sudah melakukan memasukkan itu ke alatnya. Dan itu adalah bisa di zoom, bisa di zoom in, bisa di zoom out. Itulah yang tadi ahli lakukan. Tapi isinya itu kontennya sama dari barang bukti itu. Iya, jadi intinya barangnya tidak sama ya? Enggak dong. Jadi gini Pak. Kontennya sama Pak. Tunggu dulu, kita tenang dulu. Sekarang Anda katakan kan sudah dipindahkan. Ya. Bukan. Pak penuntut umum ini mengatakan, saya tanyakan tadi. Jadi gini, pelan-pelan dulu kita, tenang ya. Saya bertanya melalui majelis hakim kepada penuntut umum, yang diputar kemarin itu, berapa minggu ini kita mutar-mutar, barangnya itu, apakah juga barang yang sama, bukan isinya ya, barang yang sama dengan yang diputar oleh ahli ini. Karena isinya beda. Ya tadi ya sudah dijawab sama si ahli. Bukan penuntut umum ini. Kami sudah menjawab dan kami tidak akan mengulangi lagi, biar langsung ditanyakan saja kepada ahli yang mulia. Ya karena ini adalah teknologi yang bukan barang tetap seperti pulpen yang waktu disita as ini nanti tunjukkan dalam persidangan ya ini. Tetapi ini kan teknologi yang tahu adalah ahli. Izin menambahkan yang mulia. Bukan begitu yang mulia. Soal itu nanti kita akan bahas soal teknologinya. Tapi kan ini soal fakta. Ada barang bukti disita oleh penyidik. Pertanyaan saya, apakah barang bukti as it is yang diputar oleh ahli ini, itu yang saya tanya. Apa memang sudah ditransfer ke tempat lain yang diputar yang berbeda? Itu pertanyaan saya singkat kok. Coba dijawab. Karena barang buktinya di sana, nggak ada di sini gitu loh. Coba dijawab. Iya. Bukan ya? Iya sama. Sama, tapi bukan itu. Bukan, saya yang diputar. Jadi soal nanti isinya sama, soal lain dulu. Kita ada step-stepnya dulu. Iya. Jadi, barangnya. Jadi saya nggak tanya isinya. Saya jelaskan. Barangnya yang diputar itu adalah barang yang ada di sana atau tidak? Isi yang sama. Isi yang sama. Barang yang sama nggak? Isi yang sama. Barangnya? Dengarkan. Nggak, saya tanya dulu. Nggak usah tafsir. Barangnya sama nggak? Kasih aja. Begini. Kalau kan sambil. Saya nggak. Ya, coba didengar. Bahwa maksud penasihat hukum itu kalau yang disita oleh polisi itu satu flash disk, ya kan? Flash disk berwarna kuning misalnya kan? Apakah yang diputar oleh ahli itu juga flash disk yang berwarna kuning itu? Iya. Kan begitu? Iya betul Pak Julia. Kan? Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. Iya, flash disk yang kita terima tadi, yang tadi kita analisa itu isinya. Ataukah flash disk yang dari polisi? Ya, flash disk yang dari penyidik tadi yang kita terima, yang tadi kita tunjukkan, yang tadi. Itu. Mana coba? Mana barang buktinya? Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Ada kok. Tunjukkan barang bukti yang tadi yang di... Enggak, barang bukti yang disita dari polisi. Iya. Kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar? Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Makanya. Bukan. Ya. Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Ini poin dulu. Saya begini, ini sudah menyimpulkan. Loh, saya sudah dijawab tadi Mas. Langsung saja pertanyaan, Pak. Langsung saja pertanyaan. Sudah ya. Majelis sudah paham itu. Saya dari jaksa, dari ahli, dari penasihat hukum sudah paham majelis. Tapi tidak perlu saya katakan di sini. Ya. Ya. Oke. Terima kasih yang mulia. Oleh karena itu, yang mulia, kami penasihat hukum
menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan akan Ya, oke. Tolong dicatat yang mulia. Kami tidak itu. Oleh karena itu, mohon kepada penuntut umum agar kiranya dapat memutar asli daripada yang disita polisi di persidangan ini. Ya. Saya tambahkan yang mulia, di dalam SOP video forensik kita, file itu begitu kita analisis di sistem kita, ada namanya proses transcoding. Jadi file itu supaya bisa di zoom in, zoom out, real time, kita bisa filter, itu ada proses transcoding. Itu nanti yang mulia. Ini saya tanya satu tahap dulu yang mulia. Belum saya tanya ahlinya. Biarkan Belum. dijelaskan dulu, Pak. Saya belum bertanya ahlinya. Iya, biarkan. Kalau ahli sudah saya menjelaskan tanya baru dulu. dijawab. Jangan dipotong. Kok terus belum waktunya kok sudah begitu? semua dia. Sebentar, penasihat hukum. Tadi justru pertanyaan kami, saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR, yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? Ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal, yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in, zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding, kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu. Ya, jadi kita ngomong kualitas. Saya kira Hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas, ya. supaya bisa menjelaskan Jadi sesuatu. isinya sama persis dengan yang Frame disita. per frame sama. Siap. Siap. Nah, jadi keberatan saudara sebenarnya bisa kami catat ya dalam BAP. Kalau begitu nanti diulangi lagi semua ini, wah ini memakan waktu, satu saja belum selesai, masih ada satu lagi habis. Namun Yang mulia, ini nasib seorang anak manusia. Waktu sudah 12 kali kita sampai malam kita. Masa gara-gara hanya waktu kita harus mengorbankan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya. Jadi saya karena saya keberatan dengan bukti ini, saya minta dulu, nanti akan saya putar lagi itu membandingkan, ya kan? Tolong yang aslinya itu diputar dulu supaya itu yang kita lihat. Silakan. Mungkin pakai alat. Jikalau kita menampilkan seperti ini, kita menggunakan aplikasi umum, Windows Media Player, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita tidak bisa real time zooming, kita tidak bisa kita filter meningkatkan kualitas. Oleh karena itu, yang namanya dalam digital forensic analysis kita butuh namanya enhancement, peningkatan kualitas. Tidak selamanya video bagus. Jadi butuh proses transcoding dan itu butuh waktu berjam-jam. Sekarang penasihat hukum silakan bertanya. Apa yang mau tanya?
Jadi inilah yang asli. Tolong tunjukkan dulu kepada kami yang ada gambarnya terdakwa ini. 1623. dua tiga terdakwa duduk masuk ke 1623. Sebelum 1623 duduk di ujung sofa. Ya itu duduk di ujung sofa. Ya, kita lihat. Siap-siap pause karena ini umum. Nomor 23, ya itu terdakwa dari jarak CCTV yang ke meja 54 itu sekitar 12 meter, kemudian 16.2 ya dia duduk di ujung sofa. Iya. Ya, kita lihat jalan terus, ya. Iya. 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 Itu 16.23. Kemudian 16.23, 37 sampai 43 dia akan bergeser ke bagian tengah sofa sehingga terhalang sama tanaman hias karena posisi segaris dengan CCTV. Kita lihat. Jadi ini dia ya gambarnya ya, ahli ya. Iya. Nah, saya mau tanya, kita nggak apa-apa, relax aja, nggak ada yang sulit di sini. Bolehkah saudara lihat di gambar ini Pause saja. atau diperbesar langsung di sini? Tidak bisa, karena itu umum. Windows Media Player ada aplikasi umum yang tidak bisa dijadikan pegangan kita melakukan moment description. Kita harus menggunakan sistem kita. Oh, jadi kalau berdasarkan gambar ini, adegan-adegan yang saudara katakan ada gerakan itu nggak terlihat? Tidak terlihat, karena kalau kita zoom itu akan pecah jadi kotak-kotak Ya. pixel. Jadi juga di dalam adegan ini ada kita lihat nggak yang garut-garut? Nggak bisa lihat. Bukan pada pukul 16.2an, dia pada pukul 17.30. Kalau Oh, tadi terpuluh. menyimak itu pada Nah, di situ bisa 17.30-an. terlihat nggak? Silakan, kita putar. Pada pukul 17.30-an. Pada pukul 17.25 kita lihat sama-sama. Di situ ada ya. Yang mulia minta ditertibkan persidangan yang mulia. Ya, coba tenang ya semua ya. Kalau nggak bisa ditertibkan, nanti agar supaya keluar dari ruang sidang, karena akan menghambat jalannya persidangan ini. Saya mohon perhatiannya. Di sini terlihat gak yang tadi itu cek 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 cek? Gitu? Terlihat. Coba tunjukkan. Kita lihat. Ya. 2538, 2530. Ya, itu dia. Nah, tunggu dulu. Ya. Kan hanya gitu. Enggak Iya. tadi kan kalau yang Yawi punya itu kan garuk, jadinya cek cek cek, gitu kan. Ini coba lihat dulu, ulang. Iya. Nah, kita lihat nggak sama gitu loh. Sama. Coba lihat. Coba lihat. Kan saya punya mata sendiri juga. Iya. Itulah yang membedakan aplikasi umum sama aplikasi forensik yang mulia. Kita beda bisa ya? mendapatkan lebih detail dibandingkan Oke. aplikasi umum. Jadi nggak sama ya. Jadi kalau misalnya tim PH menginginkan lebih detail, itu lebih bagus. Kita bisa Ya, lihat. itu nanti. Kalau ini umum, Kita akan ke sana nanti, akan ke sana. Kita akan tanya di situ. Ini kan gambar sini dulu, nanti kita lihat di sana ya. Sabar. Nah, kami minta diputarkan lagi 17-18. 17
17:18:30. Dari kamera depan, Pak Heri. Kamera depan. Pas 30 di pos. Kalau kita lihat frame-frame sama, yang membedakan aplikasi forensik kita lebih bisa mendapatkan detail. Ya. Nah, di sini bisa terlihat jelas nggak sini? Nggak Ya, terlihat stop. kan? Stop. Enggak ya, nggak bisa kelihatan ya? Enggak, biar kita bandingkan nanti. Makanya. Di sini nggak kelihatan. Terlihat, namun kalau mau lebih detail pakai aplikasi khusus. Iya, nanti kita lihat di sana. Enggak, kita lihat dulu ini, Iya. nanti kita lihat di sana. Iya, Di sini nggak? terlihat. Hah? Mana? Saya tegaskan terlihat. Saya nggak lihat tuh. Itu terlihat. Yang mana? Saya belum pakai kacamata jauh. Anda nggak lihat tuh mana? Kita fair dong lihatnya dong mana? Terlihat. Ya, belum ya? Kita tidak bisa melakukan zooming in. Iya, nanti kita lihat mungkin terlihat. Tapi dengan ini kan nggak terlihat gitu. Terlihat. Nggak melalui kacamata ini. Terlihat tapi tidak detail. Detail. Saya tegaskan terlihat tapi tidak Oke, detail. Anda terlihat tapi nggak detail. Aku sih nggak bisa lihat ya. Iya. Nah, Silakan. Kemudian Kacamata. Artinya begini ya, penasihat hukum ya. coba buka 16:29:50. Penasihat hukum ya, agar supaya diperhatikan bahwa ahli ini di sini diminta untuk memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi bukan saksi mata telanjang, ya kan? Kalau yang penasihat hukum pertanyakan tadi terhadap CCTV ini kan meminta kepada ahli untuk melihat dengan mata telanjang, bukan mata teknologi. Kan? Ya, iya, makanya saya mau bandingkan Imam Mulia. Tapi kalau maksudnya penasihat hukum akan memperbandingkan antara CCTV yang bisa dibesarkan dan CCTV yang tidak bisa dibesarkan, ya kami persilakan. Iya, justru itu saya mau lihat di sini dulu, baru nanti kita lihat yang diperbesarkan kan. Jadi kita bisa lihat, oh di sini bedanya atau gimana. Jadi perlu konfirmasi dulu. Nomor berapa? 16:29:50. 16:29:50 kamera depan, Pak Heri. Windows Media Player aplikasi umum yang hanya bisa menempelkan detik per detik, bukan frame per frame. Ini nggak terlihat di sini ya. Mungkin nanti yang terlihatnya di 16:29:50 Pak Heri. Stop. 16:29:50. Mana nggak terlihat tangan masuk ke tas? 29 ya, mundur lagi ya. Nggak ada ya? 16:29 ya. Ini lagi berjalan belum 16:29:50. Kita saksikan sama-sama, Pak. Kita lihat sama-sama. Ya, itu dia. Terlihat, tapi tidak detail. Ada gerakan-gerakan perubahan piksel. Kalau misalnya Bapak dengan matanya yang lebih bagus akan bisa menyaksikan ada pergeseran piksel-piksel di sana. Namun itu tidak detail. Apa maksud Mas saya nggak mata bagus? Bagus dong mata saya. Dengan mata yang bagus, makanya di sidang ini kita Bang, ini menggunakan soalnya saya nggak lihat. Jadi artinya enggak. Saya mau memperagakan biar nanti yang majelis yang melihat gitu loh. Bukan untuk saya saja. Ini 16:29. Kalau majelis kan nanti kan bisa melihat sendiri penilaian. Yang ditanya tadi 16:29:50 itu lihat. Iya, kelihatan adanya pergeseran piksel-piksel di sana. Terlihat, tapi tidak detail. Kita detailkan dengan aplikasi kita. Nah, jadi nggak terlihat. Terlihat nggak tapi detail. tidak detail. Jangan Apa yang terlihat? itu ada pergeseran piksel. Terlihat ada pergeseran piksel. Betul, tangan Iya, itu ya itu ya. bisa menunjukkan tangan dan itu harus didetailkan. Penuntut umum supaya tenang ya, Begitu ya. nggak usah diprotes. Oke, jadi begitu ya. Jadi kita sudah melihat tadi bahwa
Kalau melihat di sini memang sulit terlihat secara Terlihat detail. tapi tidak detail. Saya tidak Iya mau makanya sulit. tidak Saya tidak terlihat mau tapi tidak detail. Betul Itu ya sekali. bahasa Anda ya. Betul sekali. Tidak terlihat tapi tidak detail. Iya. Oke. Oke. Nah sekarang kami sangat terganggu sekali dengan teriakan ini, Yang Mulia. Ya. Saya ingatkan lagi lah. Kalau tidak bisa terkendali para pengunjung, mungkin sidang akan saya skors dan mungkin pengunjung kita persilakan untuk meninggalkan ruangan. Tetapi kalau kita mau sidang ini berlanjut terus dan pengunjung hadir di dalam ruangan ini agar supaya mendengar dengan seksama apa yang terjadi dalam persidangan. Karena ini bukan panggung yang harus diketawain maupun dikomentari. Jadi yang hadir sini kewenangannya hanya untuk mendengar apa yang terjadi dalam persidangan ini. Kami lanjutkan. Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga sudah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame. Yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik. Yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatan itu sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus, itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFB di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Nah, tadi ada DVDR atau apa tadi itu yang diputar tadi itu apa? DVR. Apa itu tadi itu DVR? DVR digunakan untuk membantu kamera CCTV agar bisa mengcapture proses yang ada di depan CCTV dan itu disimpan di hard disk yang ada di dalam DVR. Oh, jadi hard disk itu apa itu? Untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan rekaman CCTV itu. Penyimpanan rekaman CCTV itu. Iya. Jadi berarti CCTV ini ada di hard disk nih. Sama seperti ketika komputer, ada hard disk untuk penyimpanannya. Jadi semua ada disimpan di hard disk gitu ya? Di hard disk DVR. Kemudian yang saudara terima dari penyidik, yang saudara tadi kan dibilang sudah ditransfer untuk rangka mendapat hasil yang lebih baik. Itu apa? Flash disk ya? Flash disk. Flash disk ya. Iya. Tidak hard disknya yang saudara buka. Tidak. Hard disk DVR itu ada dua jenis. Kalau ada DVR yang kita copot hard disk, dia akan rusak. Karena untuk security. Saya mau Tapi tanya ada dulu. juga DVR yang membolehkan hard disk dicopot. Oleh karena itu dalam dunia video forensic analysis disarankan ekstraksi. Saya ulangi, disarankan ekstraksi. Tidak menyentuh langsung hard disknya. Jadi flash disk yang saudara terima itu asalnya dari mana isinya itu? Dari DVR. Hasil ekstraksi file-file itu dari DVR disimpan ke flash disk. Bukan dari hard disknya? File-file rekaman CCTV itu ada di hard disk. Hard disk. Kemudian kita colokkan flash disk untuk mengambil ekstraksi data yang ada rekaman CCTV di hard disk dipindahkan ke flash disk. Iya, jadi kita colokkan flash disk ke dalam DVR, bukan ke hard disk ya? Ke DVD. Hah? Kalau Anda mencolokkan flash disk ke hard disk itu dukun gitu. Makanya ini kan ahli kita Bukan, tanya. jadi, makanya dibutuhkan DVR sebagai jembatan karena dia memiliki mikroprosesor untuk mengatur persis seperti kita punya komputer PC. Untuk menghubungkan beberapa interface yang bisa masuk sana, ada hard disk, ada channel kamera, kemudian ada kalau kita mau ekstraksi ada port USB juga. Oke, jadi asalnya dari flash disk ini berasal dari yang dicolokkan kepada DVR. Iya. DVR.
melalui penuntut melalui majelis, saya mau tanya, ketika itu ditransfer dari DVR-nya itu ke flash disk, apakah ada berita acaranya nggak dia? Mohon bertanya kepada penuntut umum melalui majelis. Tidak ada majelis. Dari jawab. Tidak ada, tidak ada. Jadi itu diambil nggak ada. Saya mau bertanya lagi. Waktu dibawa ke saudara, apakah penyidik itu juga menyerahkan DVR dan hard disknya kepada saudara? Tidak. Tidak. Kenapa saudara tidak minta saudara saja yang supaya lebih genuine, bukan saudara minta hard disknya dan DVR-nya supaya saudara sendiri mengambil dari dalamnya? Tidak. Jadi Tidak. ketika penyidik datang membawa flash disk, minta tolong dianalisis secara video forensik, kemudian kita tanya midik lengkap, oke, kita bikin form penerimaan barang bukti, langsung kita lakukan analisa. Ya, sehingga kan menjadi pertanyaan kita, apakah benar dari flash disk yang ada flash ini berasal dari DVR-nya? Kan jadi itu menjadi question kita. Kalau sebagai ahli tadi, Bapak ahli langsung mengeclok kepada DVR itu, berarti kan kita tidak ada keraguan bahwa itulah isinya. Tetapi dengan yang ada saudara periksa adalah flash disk, yang mana saudara sendiri tidak tahu itu berasal dari DVR, kan jadi kita bertanya, betulkah yang Bapak periksa itu sama dengan yang ada di DVR? Kan jadi begitu pertanyaan kita. Baik, nanti majelis yang menilai. Apa yang dimaksud dengan blending master? Ulangi, how do you spell it? Dalam blending. How do you spell? B-L-E-N-D-I-G. Blending. The blend. You know how to blend? Blending? Dalam dunia istilah teknologi digital forensik kita tidak ada istilah itu. Nggak ada kenal blending Tidak ada master. istilah itu, tidak ada. Saya di tempat saya ini banyak disebutkan blending master. Iya, silakan. Yang intinya, ya makanya nggak apa-apa. Jadi kalau saudara tahu nggak blending master, saya kasih tahu cara gini. Apakah dari suatu master itu bisa dipecah-pecah nggak? Satu contoh di saya punya ini ada dua gambar terpisah, tapi dia bisa satukan menjadi satu, gitu. Bisa. Itu namanya kolase. Bukan itu, itu yang lain lagi. Yang ini bisa. Ya, tidak ada masalah. Yang ini kolase. Jadi ketika kita ngomong multimedia nih, ada capture di sini, ada capture di sini, kita mau ambil, kita sandingkan dalam bentuk satu file, tidak ada masalah. Bisa ya. Bisa aja. Seperti kita lihat kan di video-video dulu itu kan, kepalanya si A, badannya si B, itu bisa. Bisa. Kita bisa mendeteksi jika Bisa, ya? objek palsu dengan teknik yang kita miliki di lab, kita Ya. bisa mendeteksi apakah ini kepala palsu, tubuh palsu, badan Bisa. palsu, exactly kita bisa tahu. Bisa ya. Tangannya palsu juga Betul bisa. sekali, kita tahu. Pergerakan tangan yang palsu juga bisa Kita didetek. tahu persis. Tahu. Itulah gunanya ahli di situ. Dan bisa ya. Pastikannya, iya. Bisa ya. Oke. Nah, kalau begitu halnya, berarti kemungkinan kalau itu palsu ada ya? Tidak ada. Untuk konteks kasus Enggak, bukan ini, tidak bukan ada. ini. Kemungkinan dalam dunia ilmu pengetahuan, Iya. ada kemungkinan pemalsuan dalam dunia. Secara teori kita bisa, siapapun dia yang mengenal ilmu multimedia itu bisa melakukan, misalnya untuk konteks kasus ini tidak ada. Nggak ada. Jadi memang kesulitan kita karena tidak langsung dari VDR-nya ya. Baik, mungkin dengan saya yang lain. Baik, kepada saksi Ahli, Bu. saksi ahli belum Iya. pada Ya, ahli. ahli. Ya. Tadi ahli mengatakan bahwa terdakwa ini tadi yang diputarkan yang sudah dianalisa
mengatakan melihat-lihat, Saya tidak bilang melihat-melihat, menoleh. menoleh ke kiri, ke kanan. Iya. Dan juga tadi waktu duduk di tempat, dia menoleh juga ke depan, baik ke kiri maupun ke kanan. Ahli tahu nggak kalau terdakwa ini sedang berjanji dengan temannya? Tahu, Tahu. dikasih tahu penyidik. Oh, karena dikasih Iya. tahu penyidik. Sehingga dari menoleh-noleh itu, ya dia kan sedang menunggu temannya. Jadi saya bisa Ya. menjelaskan? Oke. Yang mulia sama tim penasihat hukum, tadi saya sudah jelaskan beberapa kali melihat rekaman video tidak boleh sepotong-sepotong, tapi harus Mohon izin yang mulia, komprehensif dari ahli saya potong. Saksi yang kita periksa ini ahli Pak, jangan ditanyakan, tanyakan pendapatnya. Tadi yang pengacara katakan bahwa setahu saksi ada janji, itu kan fakta persidangan yang mulia. Justru karena tolong tadi, pertanyakan pendapat ahli, gitu. justru karena ahli tadi mengatakan bahwa terdakwa ini menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Saya hanya mau sampaikan bahwa terdakwa ini sedang menunggu temannya. Itu kesimpulan. Keberatan yang mulia, itu kesimpulan. Jelas, ya cukup. Jadi sekarang jawab ahli aja yang berdasarkan pengetahuan ahli ya. Jadi apakah gerak-gerik seperti itu menandakan bahwa dia sedang menunggu? Tidak. Kalau kita melihat, tadi kita sudah jelaskan beberapa kali, melihat rekaman video barang bukti tidak boleh parsial frame titik, ada frame titik di sini tidak bisa. Harus dari awal sampai runtut sampai dia selesai, baru kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh seperti kita barang puzzle huruf A. Ketika toleh-toleh itu tidak bisa, harus kita lihat dulu rangkaian momen sebelum, rangkaian momen sesudahnya. Itu ngapain? Seperti itu. Jadi tidak boleh kita spot. Bagaimana dengan pertanyaan? Tidak. Baik. Ya, yang mulia, saya mau bertanya kepada saksi ini. Coba Ahli. saudara ahli ya, tolong saudara putarkan yang saudara lihat semua rekaman mengenai sejak Rangga datang di tempat Oliver sampai terjadinya dia menuangkan membuat susu. Coba putar. Iya, pada pukul 16.24 dari depan pakai silang setel kita. Iya. Terutama saya ingin dapat waktu dia si Rangga ya, Rangga yang membuat es. Hah? Yang membuat esnya itu. Iya, kita tidak tahu nama siapa ini. Momennya pada di dekat kasir. Oke. Oh. Ketika es dituangkan, terlihat nggak es itu dari mana asalnya itu loh, saya mau lihat. Es, ketika es dituangkan. Tadi kan susu, esnya coba. Mana? Iya. Sebentar. Tempat esnya mana? satu. Iya. Iya. Stop. Di zoom. Itukah? Itu sudah ada es. Sudah ada es? Esnya diambil dari mana nggak kelihatan ya? Tidak ada. Nggak ada ya. Tapi ini yang saudara buat sendiri rekamannya itu yang asli tadi saya bilang itu, yang diputar sekarang ini. Saya tadi tidak ngomong asli.
Ya, tapi yang berasal dari Iya. itunya, yang pertama. Dari DVR, ya. Ini sudah ditransfer ini? Iya. Sudah transfer? Iya. Oh, kalau gitu janganlah. Karena kami keberatan dan menolak bukti ini, kami tidak akan mau bertanya terhadap bukti ini, kami menolak. Kami tetap berpegangan bahwa kami berpedoman kepada yang asli saja. Terima kasih. Cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup ya? Sudah jelas ya? Baik, kami memberikan beberapa catatan ya dari penjelasan saudara tadi. Ini mau yang dilihat nanti yang dari hasil dari edit atau dari ahli CCTV-nya atau yang dari yang diambil benar-benar dari hasil penyidikan CCTV-nya. Ya, CCTV dari hasil penyidikan, hasil ekstraksi DVR, Bukan dalam ini flash disk. kaitannya dengan bagaimana perjalanan daripada kopi tersebut. Kami mau melihat waktu selama dalam rentang-rentang waktu tersebut. Apakah nanti saudara bisa menjelaskan ada di sana masuk beberapa benda seperti ini pertanyaannya ya. Iya. Katakan pada pukul 16.23 ya. Pada pukul 16.23 lewat 16 catatan kami. Di sana ada petugas dari Olivier. Ya. Waktu penjelasan keterangan saksi sebelumnya Agus Triono itu, ya, yang mengantar kopi Vietnam ke meja 54. Kemudian meletakkan seperangkat kopi tersebut lengkap semua sampai sedotan ya di atas meja di depan Jessica. Nah kemudian pada pukul 16 catatan kami lewat 26:46 detik. Iya. Agus Triono meninggalkan meja 54. Iya. Itu berapa durasi Agus Triono di meja itu tatkala memasukkan ya kopi, menuangkan hingga dia pergi, apakah bisa saudara lihat atau temukan analisis saudara selama itu rentang waktu durasi itu ada beberapa pembicaraan antara Agustri dengan terdakwa dan atau apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu, jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Baik, tidak ada rekaman suara. Jadi kita tidak akan bisa dengarkan apa Karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam posisi bening ya. Iya. Gelas dicampur es sama susu. Nah, ketika itu apakah ada setelah dimasukkan kopi ya dari teko air panasnya itu ada sesuatu benda yang nampak di CCTV hasil analisis saudara? Tidak ada. Tidak ada. Maksudnya semuanya berjalan normal. Berjalan normal. Iya. Tidak ada warna-warna yang berbeda di sana. Tidak ada. Makanya lihat sebentar Iya. hasil Oke, kita lihat. kajian saudara. Iya, mundur. Iya, stop, majukan. Frame per frame. Iya. Geser lagi, geser. Di zoom please. Zoom. Iya lagi. Geser. Iya, sudah. Jalan. Iya. Di situ stop. Kalau kita mau zoom, kita bisa melihat warna di sana. Yang tadi kita sempat lihat zoom warna susu. Di atas itu ada warna hitam tatakan. Yang ada bubuk kopi di situ. Jalanin lagi. Iya. Waktu dituangkan itu kopi itu tidak kelihatan ya kopinya di sana jelas Karang sama karena daun terhalang pisang. ya. Daun pisang.
dari CCTV lain nggak bisa kelihatan. Terhalang sama badan, kan dari depan kan badan. Jarak jauh. Terhalang sama badan. Terhalang sama badannya petugas yang dari depan. Oh begitu ya. Baik. Jadi berapa durasi itu? Saya hitung dulu. Khusus itu dulu perjalanannya. 24.19 sampai 45 2 menit 20 detik 30 detik 2 menit. Sekitar berapa menit? 2 menitan. 2 menit lebih. 2 menit lebih. Baik, kemudian kembali masuk itu petugas Olivier, namanya Marlon, waktu itu kami catat ya, pada 16.27 lewat 47 detik. Iya, membawa koktail. Mengantar minuman koktail 2 gelas ya di meja 54. Betul. Itu ditaruh di sebelah kanan Jessica sambil melihat kopi masih utuh. Ini dari catatan kami sebelumnya ya. Stop. Dan sedotan sudah ada di dalam gelas kopi menurut saksi Marlon tersebut. Serta juga dia melihat ada di situ berjejer paper bag di atas meja. Nah, kemudian pada pukul 16.08 Marlon terlihat meninggalkan tempat. Iya. Ya. Pertanyaannya, berapa durasi Marlon di meja itu pada saat mengantar koktail? Iya. Lalu adakah di dalam CCTV ini saudara lihat kesempatan petugas tersebut berbincang-bincang dengan terdakwa atau memasukkan sesuatu hal-hal yang aneh di dalam kopi atau koktail tersebut? Kita lihat yang mulia. Kita lihat dulu ya, Mas. Ya. Stop, maju. Ketika datang itu pukul 16.27, maju terus. Ya, itu 27.49. Kemudian jalan 16.27.49. 28 itu 11 detik. Ya, dia menata centerpiece. Suaranya tolong agak keras. Menata centerpiece yang tatakan menu yang tadi kita ini di depan. Selesai itu dia meninggalkan meja. Ya, jadi 11 ditambah 8, 11 ditambah 8, 19 detik. Berapa durasi? 19 detik. 19 Lebih detik. kurang 19 detik. Selama 19 detik itu apa terlihat ada sesuatu yang masuk benda? Yang Tidak ada, normal. 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 Bagaimana saudara bisa tahu? Karena saya pernah olah TKP, kan saya datang ke TKP sana memastikan apakah bagaimana penyajian kopi, bagaimana penyajian koktail. Baik. Saya harus memastikan itu. Paham. Nah sekarang berikutnya pada pukul 16.35 lewat 24 ya, 16.35 lewat 24 16.35 Pak ya. dalam kesaksian sebelumnya Sari itu melihat mendekati meja 54 dengan sapaan ramah tamala. Bagaimana Mbak, enak kopi apa koktailnya, kurang lebih begitulah. Iya. Itu pukul 16.36 lewat 29 Sari juga ada petugas itu meninggalkan tempat. Iya, ini. Ini berapa durasi? Ya itu dia Sari. Iya. Itu 3524. Hah? Terus sebentar 3524, kemudian kita mau tahu berapa durasi jalan ya. Apakah ada terlihat di sana bincang-bincang itu memang ada sebelumnya dalam persaksian? Ada. Ada. Tapi apa ada yang aneh? Kerjasama atau bagaimana di tempat itu? Kita lihat dulu yang mulia supaya jelas. Oke, stop. Jadi 36 ditambah 30 artinya 66 detik di situ. Tadi kan yang mulai nanya kan waktu durasi 66 detik. Back lagi. Oh begitu ya. 66 detik dan itu terlihat pergerakan tangan, pergerakan mengangguk kepala dan menatap yang duduk di atas meja terdakwa di sofa itu menandakan adanya suatu perbincangan. Ada perbincangan. Iya, betul. Tapi menyangkut dengan hal-hal yang lain, benda-benda yang Tidak masuk ada. ke minuman. Kalau kita lihat sama-sama tadi tidak ada. Saudara juga nggak bisa memastikan itu ya. Baik, kemudian catatan kami sebelumnya Ahmar.
itu mengambil itu koktail gelas ya, karena sudah hampir habis. Itu jam 16.39. 16.39. Coba lihat. 16.39.22. 16.39 lewat 22. Di sana dia datang ke meja Ya, 54. mundur. Ya, stop. Menyapa kepada Maju. terdakwa, bisa diangkat apa tidak itu gelas Ya, koktail. stop. Ya, pelan-pelan. 39.22. Ya, ada pergerakan tangan, ada mimik wajah menunjukkan adanya suatu perbincangan. Ya. Ya, menurut catatan kami. 92. Kemudian itu ada serat terima koktail. Ya. Ya. Terus Sebelum diambil itu kan diminum. ya, Tapi ada tidak nampak di sini ada sesuatu stop. yang terjatuh atau yang diberikan sesuatu benda ke dalam gelas kopi. Ada di dalam catatan saudara? Tidak ada. Tidak ada. Jadi mohon maaf, tadi ditanya yang mulia durasi waktu Durasinya itu berapa? 9 detik. Kan 3922 ke 3931 9 detik. Kurang lebih 9 detik. Kurang ya? lebih 9 detik. Dan ketika datang, coba mundur lagi Her, supaya jelas. 3922 mundur ke 3921. Ya. Ya, stop. Ya, maju. Ya. Terakhir, Ya, stop. ini ketika akhirnya sudah kosong ya tempat, maksudnya koktail sudah tidak ada lagi, hanya tinggal ada kopi. Coba ditayangkan jam 17 lewat 18. 17.18 dari depan. 07 catatan saya di sini. Dari depan. Kalau tidak salah Jessica di situ pada saat itu berdiri melambaikan tangan. Lalu pada pukul 17 lewat 18 30 detik terlihat di sana tamu 2 orang yang berbaju terang atau 17.18 ya. Bukan dengan 17.18. satu lagi hanya 17.18. 17.18 adalah sianid. Aturan sianid. Kami mohon kepada ahli digital forensik untuk menayangkan ada pukul 17.18 atau sekitar 17.18 atau sekitar 17.20 ya, ketika Mirna meminum. Ya. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Tadi ahli digital forensik menjelaskan ada gerakan kipas-kipas. Itu dokter. Ya, setelah meminum terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut. Kemudian ya itu pada pukul 16.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. Stop. Back lagi. 16.18.
18.57 pada pukul 18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Iya. Coba jalan supaya jalan. Saya ingin tahu kira-kira berapa detik itu antara mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang. Kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. Ya, 17.18.47 korban mulai minum, Terus lanjut, mulai maju, iya. sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang Iya, baik. disampaikan kemarin ketika melihat jenazah betul. itu Baiklah. apa 1 menit 50 detik, kaitannya? Pak. 1 menit 50 Terima kasih. detik. 1 Ya, menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada tanda, ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia Ya, ketika sampai minum jatuh. dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum, kemudian dia mulai kerasa, itu kira-kira berapa detik? Sebentar, dia menggerakkan itu Coba dia minum diulang lagi, 18.47 ditambah itu 54 itu udah kena. 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya. Olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada Suatu frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, Ya. jelas sekali terlihat. Jelas Karena sekali analisa kita perbedaan. frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, Iya. tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun Iya. pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah
mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga. Atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi di perkara tadi sudah ada. Tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Sebenarnya kami menunggu Pak Dr. Nur Samran. Kami panggil Dr. Nur Samran. Ya, untuk menghemat waktu sambil memanggil itu terkait dengan jawaban saudara tadi. Siap. Bicara cepat sekali. Iya, siap. Kita memiliki itu disebabkan karena keracunan cyanida. Saudara katakan itu diakibatkan dari kopi. Iya. Selain dari kopi itu, bukan sekarang tadi disebabkan setelah adanya sampel atau otopsi dari lambung ditemukan, ya, itu cyanida. Bukan, kami lebih begini Pak, kan tadi saya sudah katakan, tadi saya baru menceritakan 3 gejala atau 3 pedoman. Yang berikutnya adalah ditemukannya pada sampel yang di TKP yaitu racunnya. Dan yang kelima adalah diketemukannya racun yang sama pada tubuh korban. Jadi kelima itu semua bisa disebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dapat diakibatkan kematian oleh karena dari cyanida. Ya. BAP Laboratoris Kriminalistik 0866 tanggal 1 Januari 2016. Ya. Siap. Saudara katakan dalam BAP-mu, BAP ahli, hasil rekaman CCTV ini foto-foto jenazah sebelum dilakukan pemeriksaan. Iya. Siap. Ada keterkaitan bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan jenazah. Iya. Pemanggilan sampel toksikologi. Iya, betul. Yang berada di dalam lambung. Iya. Kandungan embun dan urin. Itu saya katakan bahwa memang ternyata apa yang kita temukan. Ada foto CCTV jenazah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Di berkas. Iya. Ya, jadi memang ada karena terjadi yang disebut sebagai korosif. Jadi pada waktu pertama kita memeriksa jenazah, itu di lambung kita memang ketemukan adanya tanda-tanda korosif, tanda-tanda korosif dan tanda-tanda iritatif yang diakibat bagaimana? Korosif dan iritatif. Jadi iritatif. Jadi iritasi lah bahasa Indonesia. Sudah terkupas semua. Dan terjadi perdarahan pada lambung. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa lambung terkena oleh zat korosif. Tapi zat korosifnya apa pada waktu itu kita belum tahu. Belum tahu sehingga kita tidak bisa menentukan. Baru setelah kami diberitahu adanya CCTV, kemudian adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, ya baru kami yakin, oh ini berarti memang cyanida. Habis cyanida. Kesimpulan kami. Iya, siap. Dari penasihat hukum ada yang mau ditanya? Silakan. Mohon diputar CCTV yang versi kami asli gitu. Yang awal. Yang jam itu 9 mulai 17-19 lah. 17-18 Pak. yang aslinya ya.
Satu lagi, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Yang setelah Mirna meminum gelasnya. Ini terlihat dia minum ya. Kemudian terlihat Hani ya, minum ya. Jadi ada dua ya. Jadi pertama yang minum itu adalah Mirna. Kedua juga Hani juga minum. Apa pendapat saudara mengenai ini? Dua-duanya minum. Ya. Jadi kalau saya lihat dan sudah dipresentasikan di sini bahwa Hani tidak minum. Fakta di persidangan dia mengatakan minum dan menelan. Menelan tapi dalam jumlah yang sedikit bisa saja, tidak ada masalah. Jadi makanya pendapat saudara Pak. Saya bilang dia pasti akan merasa panas juga. Dia pasti akan merasa panas juga. Nah kalau begitu menurut saudara dengan dua-duanya minum, apakah saudara ahli bisa menentukan oh si Anu minum sedikit, si Anu minum banyak? Bisa. Karena sama-sama bisa. Karena dengan melihat. Bisa, bisa. Karena itu dia. Jadi setiap racun itu mempunyai dosis. Kalau orang itu makannya sedikit, pasti juga gejalanya tidak terlalu berat. Tapi kalau dia minum segera banyak, tentunya pasti akan cepat menimbulkan kematian. Banyak itu berapa ya? Banyak itu sesuai dengan dosis yang kematiannya yaitu 2,5 miligram per kilogram berat badan. 2,5 miligram per kilogram. Berapa lama kira-kira kalau itu benar ada cyanida? Kita asumsikan dulu ada cyanida. Ya. Berapa lama itu sampai di lambung? Cepat sekali. Karena posisi berdiri atau posisi duduk itu menyebabkan cairan akan cepat masuk ke dalam lambung. 1 detik, 2 detik, 3 detik? Sekitar 2-3 detik sudah bisa turun ke lambung. Berapa lama dia bisa diabsorb sama darah? Jadi kan kalau di lambung kan langsung diabsorb. Iya. Berapa itu lama? secepatnya. Justru berapa lama? Sekitar detik juga hitungannya. Diabsorb. Iya, sekitar detik juga. Kemudian berarti berapa detik sudah langsung diabsorb? Iya. Kemudian langsung terus kemana dia perginya? Masuk ke darah? Dia akan beredar ke peredaran, darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah. Dari pembuluh darah, iya. Kemudian yang diserangnya duluan apa itu? Yang diserang sehingga oksigen yang ada di sel-sel darah merah itu tidak dapat dipakai oleh sel-sel tubuh apapun organnya. Apapun organ banyak mengkonsumsi darah. Jadi dari lambung tadi kalau saudara perhitungkan berapa lama dia bisa langsung menyerang jantung? Kira-kira 1 menitan, sekitar 1 menitan. Iya. Jadi artinya 1 menit kena jantung orang itu mati. Mati, betul. Mati ya. Mati 1 menit otak, ya. Berbarengan dengan otak. 1 menit. Berbarengan dengan ya. otak. Ke otak juga 1 menit ya. juga. Oh, cukup yang mulia. Sekarang kaitannya dengan Terima kasih. Ahli,
ahli digital forensik, mohon ditayangkan dari kamera dari belakang yang memperlihatkan, kemudian di post memperlihatkan adanya gelas. Ada gelas ketika setelah korban Mirna ini. Silakan. Masih ada yang mulia? Ahli IT juga. IT juga ya. Ya. Ya, karena ini belum sholat asar, ya kita skor. Kita buka jam 18.30 ya, setengah tujuh malam. Ya, ya. Jam 18.30 kita buka kembali sidang Saskor.